Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Melihat keanehan itu, ia berlutut lalu bersujud dan mulutnya komat kamit. Ya Gusti Pangeran, ampuni aku yang bodoh ini, yang tidak berlaku sebagaimana mestinya terhadap Gusti. Rupanya Gusti dikirim kemari untuk mengeluarkan kami dari kemiskinan yang sudah hampir tidak tertahankan ini. Bagi Atmojo, apa yang dihadapinya itu adalah seorang keramat yang dapat memberi apa saja. Di hadapan matanya pula, tubuh harimau itu pelan-pelan berubah menjadi manusia biasa. Dia bangga dan bahagia. Tidak satu di antara sejuta manusia bisa mempersaksikan pemandangan yang seperti ini. Atmojo mencium kaki Erwin, lalu pelan-pelan keluar, tidak bercerita sepatah pun kepada istrinya. Ketika malam itu, Erwin keluar untuk makan nasi dengan sayur kangkung dan sepotong tempe. Atmojo dengan hikmat menegur, "Apakah Gusti enak tidur tadi?" Erwin heran, mengapa pula orang ini mendadak menyebut dia dengan Gusti. Di samping sikap hormat dan penyebutan Gusti yang baru malam itu dilakukan Atmojo, sikap suami Suratin biasa-biasa saja. Kala suaminya mengeluarkan perkataan Gusti, dia memandang heran, tetapi kemudian tidak diacuhkannya. Dia anggap itu sebagai suatu kelakar saja. Tetapi ketika Suratin ke belakang, Erwin bertanya mengapa Atmojo jadi lain. Bertanya anak muda itu, "Pak Atmo sakit ya?" Dia tertawa. "Ah, tidak Gusti," jawab Atmojo. "Ada apa orang ini? Pak Atmo mempermainkan saya ya?" "Tidak Gusti, kalau begitu Pak Atmo benar-benar sedang sarap." "Sungguh mati tidak Gusti, saya mohon maaf atas sikap saya selama ini yang kurang pantas terhadap Gusti." Nah, kini Erwin jadi benar-benar heran. Tidak ada wajah kelakar pada muka Atmojo. Ia serius. "Kenapa begitu? Ada apa?" "Sebenarnya Pak Atmo ini kenapa?" tanya Erwin. "Saya merasa bahagia atas kedatangan Gusti kemari." "Apa maksudmu dengan Gusti? Bukankah itu sebutan terlalu tinggi?" sahut Erwin. "Memang hanya terhadap yang setaraf Gusti saja boleh kita panggil Gusti. Suatu penghormatan yang lebih tinggi daripada Ndoro." "Tetapi kenapa?" tanya Erwin kembali. "Gusti akan membawa berkah kepada kami." "Berkah apa Pak Atmo?" "Jangan Gusti berpura-pura. Gusti manusia sakti, sangat sakti. Ampunkan saya yang secara kebetulan telah melihat kesaktian Gusti." Erwin diam. Ini bukan main-main lagi. Tentu ada sesuatu. Dia lantas ingat bahwa tadi siang terjadi suatu bencana atas dirinya. Mendadak sontak menjadi setengah harimau di pabrik rokok. Dia ingat semua itu kembali, tergambar jelas di hadapan matanya. Ia melarikan diri. Orang-orang pabrik berteriak dan menjerit ketakutan, lari lintang pukang. Sempat pula dilihatnya ada yang jatuh pingsan. Kemudian ia sampai di luar, datang satu pick-up penuh polisi bersenjata. Mereka semua tidak melihat dirinya yang ada di tengah-tengah mereka. Dia teringat ayahnya, Jalubuk, dan opungnya Raja Tigor. Dia ingat meminta bantuan pada Sultan Tabiang Jurang dan Datuk Nan Kuniang, si keramat yang suka bangkit dari kuburannya yang sampai kini masih ada di Kebayoran Lama. Kemudian dia berlari pulang, berpapasan dengan Suratin yang tidak melihatnya. Lalu dia masuk kamar. Dia ingat betul kala itu dia masih setengah harimau. Setelah itu ia mungkin tertidur dalam keadaan wujudnya manusia harimau. Setelah itu
Dia tak tahu apa yang terjadi. Apakah di saat ia tertidur itu Atmojo masuk dan melihatnya? Ya, hanya itu saja kemungkinan yang menyebabkan Atmojo jadi begitu takut dan hormat kepadanya. Rupanya Atmojo menganggap dia orang sakti. Nah, bagaimana sekarang kalau Atmojo menceritakan itu kepada para tetangga? Maka satu kampung Pandegiling dengan ribuan penduduknya akan geger. Kalau nasib jelek, ia akan diuber, dikeroyok ramai-ramai. Maka untuk segala kemungkinan jelek, ia harus bermuslihat. Pak Atmojo bernasib baik rupanya. Yang mungkin terlihat tadi adalah roh nenekku yang sekali-sekali menyelinap ke dalam diriku. Jangan sekali-kali ceritakan itu kepada siapapun, karena nenek akan marah, kata Erwin. Nenek Gusti? Tanya Atmojo. Kalau begitu Gusti juga orang sakti? Tidak, saya orang biasa. Cuma nenekku selalu berada tak jauh dari diriku. Kalau tidak boleh diceritakan, saya tidak akan menceritakannya. Tapi kalau boleh diketahui orang banyak, maka nasib kita akan berubah. Buat apa Gusti susah-susah cari pekerjaan? Uang akan datang sendiri. Gusti akan dikeramatkan masyarakat. Jangan, itu menipu namanya. Aku bukan keramat. Tapi apa yang saya lihat tadi adalah tanda dari suatu kekeramatan. Di Jawa tidak ada penjelmaan yang begitu. Jangan, tidak boleh diceritakan. Tapi mudah-mudahan pada suatu hari nasib Pak Atmo akan berubah. Karena telah melihat keajaiban tadi, kata Erwin. Kalau Gusti berkenan menolong tentu bisa. Sudah capek narik becak lebih dari 10 tahun. Sahut Atmojo. Atmojo jadi lebih yakin akan nasib baik yang akan mengunjungi dirinya ketika ia pada esok harinya melaksanakan tugas rutin. Seorang nyonya telah ketinggalan dompet di atas becaknya. Ia segera mengantarkan kembali penemuannya itu kepada pemilik. Atmojo diberi persen tak kurang dari Rp50.000 karena rupanya nyonya itu menyimpan sebentuk cincin berlian seharga lebih 4 juta di dalam. Bagi Atmojo, uang sekian merupakan suatu jumlah yang luar biasa, bahkan di luar jangkauan impiannya. Semua itu tentu berkat adanya Erwin yang keramat di rumahnya. Pada malamnya, seorang tetangga bernama Tarminah mendadak menjerit-jerit, kemudian menangis histeris. Keluarganya jadi panik. Beberapa orang pandai yang ada di sekitar tempat itu lalu dipanggil. Semuanya sependapat kemasukan setan atau buatan orang yang sakit hati. Memang Tarminah seorang janda kembang yang tergolong rupawan. Umurnya juga belum lebih dari 19 tahun. Banyak yang mengincar, walaupun dia hanya dari golongan sedikit di atas miskin. Tetapi yang mengintai kesempatan dan kemungkinan tercatat mulai dari abang becak, buruh kasar, sampai orang-orang yang punya beberapa strip atau bintang. Namanya juga perempuan, asal cantik, banyak saja yang mau. Tidak selalu si miskin untuk si miskin dan si kaya untuk orang yang banyak duit. Penyakit Tarminah yang hasil bikinan ilmu hitam itu tidak berhasil disembuhkan oleh sekian dukun yang ada di lingkungan Pandegiling yang cukup dikenal. Karena tetangga, akhirnya Erwin juga mendapat kabar tentang musibah yang menimpa Tarminah dengan keluarganya. Bagaimana kalau aku pergi melihat perempuan yang sakit itu, Pak Atmo? Tanya Erwin kepada tukang becak yang baru ketiban rezeki itu. Ia seriang mendengar dan segera mengantar Erwin ke sana. Kedatangan Erwin sebagai orang baru, muda, dan cukup tampan menarik perhatian, baik keluarga Tarminah maupun seorang dukun tua yang masih ada di sana. Atas permintaan Erwin,
Ayah Tarmina memperkenankannya melihat si sakit. Mata perempuan muda itu terbeliak. Mulutnya kini tidak menceracau atau menjerit lagi. Telah terkatup rapat sekali. Tiba-tiba ia gelak terbahak-bahak, kuat sekali untuk kemudian terkatup pula. Erwin segera mengetahui bahwa benarlah penyakit ini kiriman orang yang hendak menjahilinya. Boleh saya coba-coba mengobatinya dengan sedikit pengetahuan yang pernah diajarkan orang tua kepada saya? Tanya Erwin. Atmojo senang sambil menantikan suatu keajaiban yang pernah dilihatnya. Ia yakin Erwin dapat mengobati. Mengapa tidak? Bukankah dia keramat yang bisa menjelma jadi setengah macan? Orang tua Tarmina setuju. Beberapa orang hadirin mengejek dalam hati. Sementara si dukun tua terang-terangan menunjukkan suatu senyum sinis yang amat merendahkan Erwin. Kemudian dukun tua itu masih sempat berkata, "Ini penyakit berat dan buatan orang sangat pandai anak muda. Jangan main-main dengan coba-coba. Kalau Tuhan mengizinkan, semua bisa terjadi, Pak. Bukankah begitu?" Kata Erwin. Ia belum mengenal dukun itu, tetapi itu juga tidak penting baginya. Tidak ada di antara hadirin yang punya harapan atas kemampuan Erwin, karena kalau sudah Pak Kasbi yang kawakan tidak bisa menyembuhkan, mana mungkin si ingusan ini bisa berbuat sesuatu. Hanya Atmojo yang tidak sangsi akan kesanggupan Erwin karena kekeramatannya. Erwin minta 3 butir lada putih dan 3 butir lada hitam. Selain itu, sebilah jarum dan sebutir telur ayam. Semua disediakan oleh ayah Tarmina yang tidak bisa berbuat lain daripada mengharapkan kemampuan siapa saja yang mau mencoba. Semua bahan itu diletakkan di atas sebuah piring kecil. Erwin menjampinya. 2 lada hitam dan putih diambil, ditekankan ke induk jari kaki Tarmina. Wanita itu mendadak menjerit lalu menangis. Tidak meraung, tapi tangis biasa, sedih dan ketakutan. Kemudian Tarmina berkata, "Jangan, jangan. Pergi kau," kata Erwin. Tapi kini Tarmina tertawa mengejek. "Hei, kurang ajar, berani kau mengejek aku." Erwin menekankan kedua ladanya lebih kuat. Kini pada kedua ibu jari kaki, kemudian pada telapak tangan kiri dan kanan. Tarmina menjerit, "Ampun, ampun," katanya. "Ampun?" bentak Erwin. "Kubunuh kau kalau tidak pergi." "Aku pergi bersama dia," kata Tarmina.